dengan berbagai kreativitasnya kita, dengan segala keterampilan yang kita miliki, kita berupaya bagaimana supaya perayaan Natal yang kita lakukan itu bisa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Natal menjadi sesuatu yang begitu berkesan bagi kita. Saya teringat dulu waktu kita masih kecil. Kita merayakan Natal di kampung dengan segala kesederhanaan yang ada. Tapi ternyata segala pengalaman itu membuat kita tidak pernah lupa walaupun sekarang kita sudah dewasa. Natal dalam segala kesederhanaan justru melukiskan sebuah sejarah yang kita tidak mampu lupakan sampai kita mati. Berbeda dengan Natal-Natal yang kita rayakan ketika kita sudah hidup di zaman yang semakin modern. Sepertinya Natal hanya menjadi sebuah perayaan yang rutinitas kita lakukan setiap tahun. Makanya ada begitu banyak orang Natal itu dianggap sebagai sebuah perayaan biasa. Entah dia datang di gereja atau tidak, itu tidak terlalu begitu berarti buat dia. Tapi yang kita sadar, yang ketapinya bahwa Natal sebetulnya adalah inisiatif Allah sendiri, bukan karena usaha kita, tetapi Tuhan sendiri yang punya rencana untuk datang ke dalam dunia dan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Maka semestinya itu menjadi hal yang membuat kita makin bersyukur sama Tuhan. Kita lihat manusia pertama di Taman Eden. Pada kenapula menjala, mereka berusaha menutupi segala ketelanjangan mereka supaya mereka tidak merasa malu. Tetapi apa yang menjadi usaha manusia tidak pernah bisa menutupi segala ketelanjangan mereka, rasa malu mereka, rasa takut mereka sama Tuhan tidak pernah bisa membuat usaha mereka itu bisa lewati segala persoalan yang mereka alami saat itu. Tetapi Allah sendiri yang datang dan menutupi ketelanjangan mereka. Itu sebetulnya Natal yang harus kita perlu ingat setiap tahun. Bahwa bukan karena saya terlalu baik dan karena perjuangan saya, tapi semata-mata karena cinta kasih Tuhan yang terbesar di hidup saya. Malam ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara sudah temukan? Amin. Yang lain masih bongkar-bongkar kita, yang lain masih buka-buka HP. Kayaknya yang masih buka-buka HP kalau sampai tidak temukan Alkitab kitab Matius dengan begitu cepat, berarti lebih banyak main TikToknya setiap hari dibanding dengan membuka firman Tuhan ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lanjut ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya
sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tema Natal kali ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa tema ini diangkat, saudara? Selain kita temukan juga dalam Alkitab, kita tahu bahwa kehidupan keluarga di akhir-akhir zaman ini, justru keluarga yang dulu kita lihat begitu harmonis, begitu baik, begitu indah, sekarang menjadi hancur. Suami tidak mencintai istri jadi pemberontak sama suami. Orang tua tidak lagi mendidik anaknya dengan penuh cinta kasih, tetapi dengan kekerasan. Dan anak-anak pun juga hidup dalam pemberontakan. Dalam keluarga juga, di mana selama ini ya kata Itaya, masa-masa waktu kita hidup belum begitu berkembang seperti sekarang ini. Keluarga itu setiap hari kalau berkumpul, mereka itu bisa doa sama-sama, mereka bisa baca firman Tuhan, mereka bisa bangun dan tidur doa sama-sama, ke gereja sama-sama. Semuanya itu mereka lakukan dengan begitu baik dan indah. Tapi ternyata zaman sekarang berbeda. Ketika suami sudah pegang dia punya HP, istri juga dia pegang dia punya HP. Sampai dia entah suami atau istri yang tidur di luar, ya terserahlah. Kapan dia mau tidur, itu juga baru dia tidur. Kita urus diri masing-masing, sehingga kekeluargaan itu tidak begitu terasa indah dan harmonisnya. Tetapi egoismenya kita, individualismenya kita, mementingkan diri sendiri, itu yang selalu kita lakukan. Dan lebih daripada itu, kita sebagai keluarga tidak lagi menjadi keluarga yang menghadirkan Tuhan sebagai kepala. Waktu kita diberkati pernikahannya, kita katakan bahwa mulai hari ini Tuhanlah yang menjadi nakoda dalam keluarga saya, Engkaulah yang menjadi pengemudi dalam keluarga saya. Tapi dalam perjalanannya ternyata semuanya sudah berubah. Makanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau keluarga yang dibentuk, di mana keluarga merupakan lembaga pertama yang dibangun di dunia ini. Tuhan mau supaya keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia sampai selama-lamanya. Karena kekeluargaan yang kita rasakan di bumi ini merupakan bayangan kehidupan yang ada dalam kerajaan sorga. Karena kita semua adalah keluarga Allah dan kita bahagia bersama dengan Tuhan. Ada 4 hal yang kita akan belajar bersama saudara dalam hari ini terkait Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-21, saudara, Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga dari dosa. Ayat 21 dikatakan begini, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kehadiran Tuhan di tengah dunia ini, khususnya dalam keluarga kita, adalah untuk menyelamatkan dari dosa. Adakah di antara kita sekalian yang dalam rumah tangganya tidak pernah berbuat kesalahan, tolong angkat tangan. Dan kalau tidak pernah buat kesalahan di dalam rumah tangganya, berarti silakan bapak mama keluar dari ruangan ini. Karena untuk apa lagi saudara ada di sini? Karena keluargamu sudah menjadi keluarga yang sempurna. Engkau tidak butuh Tuhan lagi, engkau tidak butuh juru selamat lagi, engkau tidak perlu butuh lagi supaya engkau diampuni, karena engkau sudah sempurna. Saya pikir setiap kita adalah keluarga yang sudah hidup dalam segala kerusakan oleh karena dosa. Yesus memahami bahwa dengan segala upaya manusia tidak akan bisa untuk menghapus dosa mereka. Firman Tuhan katakan segala usaha manusia itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan usahakan
itulah yang membuat hidup saudara dan saya menjadi berubah. Setiap hari kita sepertinya menjalani kehidupan ini dengan begitu hancur, dengan begitu dosanya kita. Khususnya dalam keluarga. Seperti yang saya sering katakan, bahwa keluarga yang dulu begitu bahagia, ternyata sudah berubah. Dosa sudah merasuk dalam keluarga, sehingga setiap hari keluarga itu sepertinya menjadi neraka buat kita. Suami lihat istri yang dulu begitu cantik, anggun, jelita, ternyata sekarang lihat dia punya muka ini istri, tidak ada bedanya dengan nenek malampir. Tahu kok nenek malampir? Kita bilang dulu kok bisa ya sama istri gitu cantik ya, tapi sekarang karena dosa yang merusak. Istri yang dulu bilang sayang, sekarang tidak ada sayang lagi. Iya, ada sesuatu yang hilang. Coba saudara pikir baik-baik kita yang sudah berkeluarga ini. Dulu tiap harinya itu ngomong sayang terus. Saya pikir mungkin dalam satu minggu tidak ada yang pernah bilang sayang sama istri, sama suami. Atau saudara bilang sayang terus pagi, siang, malam. Tidak ada toh? Ini karena dosa saudara. Sehingga rasa cinta itu sudah tidak ada lagi, rasa bosan yang ada. Kalau kita pikir kapan dia mati supaya saya bisa carikan sama dia. Nah, kita juga hidup dalam segala keserakahan kita. Istri urus diri sendiri, suami urus diri sendiri. Tidak mau lagi untuk kita bersepakat bersama kalau kita mau merencanakan sesuatu. Nah, ketika hal itu sudah mulai terjadi, timbul sudah pertengkaran di dalam keluarga. Ketika sudah timbul pertengkaran dalam keluarga, apa jadinya? Kayaknya lebih nyaman ada di luar dibanding di luar rumah dibanding kita berada di dalam rumah kita. Karena ternyata kalau ada di luar rumah saudara, justru kita ketemu orang-orang yang begitu bersahabat dengan kita. Tapi kalau kita ada di rumah, itu keluarga seakan-akan itu tidak ada habisnya untuk bentrok. Ada saja bahan untuk bentrok. Dalam rumah tangga ada saja kita punya bahan. Hal sepele sebentar kita bisa jadikan bahan untuk beribut satu sama lain. Makanya kita kadang lebih nyaman di luar. Saya temui banyak orang saudara. Nah, mereka itu lebih senang kalau sudah keluar dari kantor orang-orang yang bekerja. Mereka pergi kumpul dulu nongkrong, hanya minum-minum kopi atau minum-minum es. Lama-lama di situ, ketika sudah sore hari, baru pulang di rumah. Nah, kalau sudah pulang rumah, sudah capek. Nah, berarti tinggal mandi, makan, tidur. Tidak terlalu banyak waktu lagi dengan keluarga. Kenapa saudara? Karena kalau kita lama-lama ada di tengah keluarga kita, itu kita saling baku marah terus tiap hari. Makanya ada lagu bilang begini, antara nyaman dan cinta, peta dilema, harus memilah. Kita kan lebih nyaman. Di sisi lain dia punya istri, tapi di sisi lain ada bikin kita nyaman di luar. Di sisi lain dia sampai suami, di sisi lain juga ada yang bikin saya bahagia di sana. Nah, ketika hal itu sudah mulai terjadi, maka kita akan menjadi orang yang saling membenci, saling menendam satu dengan yang lain. Suami sudah bilang begini, kau hanya urus kau diri sendiri, kau tidak pernah urus saya sebagai suami. Saya boleh berusaha, berjuang mati-matian, menyediakan segala sesuatu, tapi ternyata sekarang apa-apa harus saya yang bergerak sendiri. Istri juga begitu. Nah, dan kalau hal itu sudah terjadi, maka bisa berujung pada perceraian dan juga bisa timbul pembunuhan. Kita lihat saudara di media sosial,
Suami dan istri dengan gampangnya mereka baku bunuh satu sama lain. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Kalau tidak saudara, baru menikah beberapa bulan, cerai lagi. Nah, hal inilah yang Tuhan rindu supaya keluarga dipulihkan kembali. Makanya dia datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Amin. Atau saudara, apa yang saya omong tadi tidak pernah terjadi di rumah tangga saudara ini. Istri-istri tolong jujur. Suami baik-baik saja di rumah atau dia aneh-aneh? Hei, dengar istri-istri. Oh gimana suami aneh-aneh ya? Aneh-aneh juga. Sama kan? Suara istrinya. Dan orang yang paling jujur itu istri, saudara. Perempuan itu paling jujur. Omong apa adanya. Karena mereka itu, apa yang mereka rasakan itu yang mereka ucapkan. Tapi laki-laki, apa yang mereka pikir entah betul atau tidak, pokoknya apa yang timbul di pikiran itu. Yang penting bisa menang. Kalau debat atau kalau omong, ya omong kebenarannya saja. Istri sejujur. Suami banyak aneh-aneh di rumah ini. Tolong jujur suami ini. Istri juga baik-baik, kok sayang-sayang, kok atau lebih parah. Suami tolong jujur. Baik-baik atau makin lebih parah? Lebih parah. Ada banyak suami saya dengar, kok berat sekali untuk diucapkan. Kalau saya bilang parah juga, nanti kalau saya pulang rumah nanti saya akan berhadapan dengan. Kau bilang apa tadi gereja? Dasar laki-laki. Kau pergi ngomong semua punya bapak di tengah omong. Dasar kau kita malu. Saya tidak omong tadi. Yang ngomong itu tadi saya punya kawan-kawan sambil kiri kanan. Kau lagi laki-laki. Makanya kalau laki-laki sebegitu berarti katanya laki-laki di bawah kata istri. Jadi saudara, kita saling membangun jujur satu sama lain hari ini ya. Nah, karena itu hari ini harus kita rubah sekarang ini. Memang setiap kita ini tidak pernah luput dari berbagai kekurangan. Tapi biarlah itu bukan menjadi hal yang membuat kita memiliki ruang pembatas satu dengan yang lain. Tetapi kekurangan yang satu dilengkapi oleh yang lain, dan kekurangan yang satu dilengkapi oleh seseorang. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa ya. Jadi itu saudara. Yang kedua, ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, jadi saudara, Yesus hadir untuk memberi arah dan tujuan baru bagi keluarga. Kita lihat Yusuf. Saudara, saya pikir kalau saudara ada di posisinya Yusuf, pasti saudara juga sakit hati. Suatu sore ketika Yusuf pulang dari pekerjaannya, dia dapat pesan dari Maria. Yusuf, kalau boleh malam ini kita ketemuan di Bethlehem. Di Nazaret. Kita ketemu di sana. Yusuf walaupun dia baru habis kerja sebagai seorang tukang kayu, tapi dia selalu punya waktu untuk kekasih hatinya. Ketika mereka bertemu, Yusuf lihat sama si Maria ada sesuatu yang beda. Begitupun juga waktu Maria lihat sama Yusuf. Loh, biasanya Yusuf ini kok mesra-mesra. Yusuf ini dengan begitu semangat omong cinta kasih dan seterusnya setiap kali ketemu, tapi kok hari ini beda ya. Ternyata ada yang membuat Yusuf bisa berubah. Dia lihat sementara lagi asik-asik cerita, tiba-tiba ini Maria mual-mual. Yusuf kan, loh, kok bisa ya? Belum jadi suami istri, kok dia udah mual-mual? Dia tanya,
memual. Di sisi lain juga saya ngidam makan dengan robo. Itu tanda apa? Tanda hamil ini. Jadi Yusuf ketika dia dengar hal itu dan melihat keadaan Maria yang makin hari udah makin berubah, wah dia ada pikiran, loh berarti Maria ini selingkuh dengan laki-laki lain. Percuma aku mempertahankan hidup yang benar, bertahun-tahun kami menjalani masa pacaran, tetapi akhirnya ini yang dia lakukan terhadap saya. Oh, kalau seandainya kita yang mengalami hal yang demikian, pasti kita sakit hati. Sebagai seorang laki-laki, kita sudah begitu menjaga wanita yang kita cintai, karena kita mau suatu saat nanti kita akan menghadap Tuhan dengan kehidupan yang kudus, dan kita diberkati di gereja dalam sebuah pernikahan yang kudus. Tapi ternyata si wanita yang kita cintai berubah hati. Makanya kita hanya bilang, percuma selama ini saya jaga dia, tapi ternyata jaga orang pun jodoh. Menjaga orang pun jodoh. Bahkan ada laki-laki karena sudah dihianati oleh seorang wanita, akhirnya dia sudah tidak mau lagi untuk pacaran, karena dia berpikir semua wanita itu pendusta semua. Begitupun juga wanita. Wanita sudah begitu berkorban. Oh, masih ada satu cerita ini yang saya dengar, saudara. Ada satu orang tukang ojek. Dia suka sama seorang mahasiswa. Nah, setiap harinya ini dia jemput, antar kembali di rumahnya tiap hari. Kuliah 4 tahun. Tapi setelah selesai wisuda, yang dampingi dia di podium memakai toga, ternyata bukan si dia yang selama ini sama-sama dengan dia antar jemput pergi kampus dan lain sebagainya. Dia hanya sekedar menjadi penonton. Lalu laki-laki itu menangis. Percuma selama ini saya susah payah, tapi ternyata sekarang kau berubah hati. Lalu ini perempuan jawab bilang begini, saya juga selama ini sudah bertahan hidup dengan kau, tapi ternyata sejak pertama kali aku masuk kuliah sampai aku selesai kuliah, kau jadi tukang ojek terus. Bagaimana aku suka sama kau. Jadi saudara-saudara, mama, adik-adik ingat ya, kalau sayang sama seseorang ini harus cinta sampai mati. Ada seorang mentor saya yang sangat luar biasa. Dia tidak mau terima laki-laki lain. Dia hanya bilang, aku hanya mau cari seorang suami saja. Dan banyak laki-laki yang datang dan menyatakan perasaannya, tapi dia menolak. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Dia tolak. Tapi kalau yang lain, siapa saja yang datang, welcome, selamat datang. Selamat datang di cinta. Banyak. Dan merasa bangga kalau dibilang banyak mantan. Kita lanjut kembali sama si Yusuf ya. Saya lihat ini anak muda senang kalau yang begini. Nah, jadi Yusuf ini ketika dia mempertimbangkan, sekarang aku akan mengakhiri hubungan saya dengan si Maria. Tapi di tengah dia merasakan kegalauan itu, tiba-tiba malaikat datang dan berkata, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Apa Tuhan? Yusuf, ingat, sekarang aku datang mau kasih tahu, kau jangan kecewa
engkau melihat keadaan Maria yang sedang hamil, karena anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Mulai sekarang kau harus buat keputusan, kau harus mengambil Maria sebagai istri. Jadi Yusuf berbuat demikian. Oh, dia ikut apa maunya Tuhan, saudara. Orang yang memiliki tujuan hidup yang benar adalah Yusuf. Kenapa? Dia mau supaya kehidupan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia, maka dia mempertahankan kehidupan yang benar. Dan dia juga ikuti maunya Tuhan. Saya yakin kalau rumah tangga itu ikut apa maunya Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Tapi banyak keanehan. Kalau suami sudah mulai ikut maunya Tuhan, istri lagi sebentar yang tukang cerewet. Suaminya pikir aja, dia cek sendiri di rumah yang enak-enak. Dia goreng telur ayam, tapi dia tidak kasih tinggal buatkan suami. Datang di rumah ngantai. Hal aku timani dan kono pakakalan jalan. Jadi yang tak kala pengadil di rambut, dia pakai kali dulu. Hal apa hati itu lebih mana? Makan biruannya, Allah rendah buana mikirnya. Mulai jaga Tommy, jangan ada setia ada istri nak. Ningu bapak hiku dulu nak. Halak ona, ya kan ada yang sungguh-sungguh kanu. Dia tak punya. Tua makalah lare yang tahu timur mana lebih hidup dulu ada pita kan ini dapur. Apa lewat dia makan di tiang buat anak makan. Paling tahu kian on dan luang lare yang kapur na gonyong kai. Hal katanya yang karenya ni halangan. Dia benar jadi apa? Jadi saudara, kalau keluarga yang memiliki tujuan hidup, dia selalu ikut maunya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Hal berikut saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus hadir untuk menyertai dan menguatkan keluarga. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ketika saudara Yesus hadir untuk menyertai kita, berarti Tuhan ini saudara adalah Tuhan yang selalu rindu beserta dengan kita, tidak mau tinggalkan kita. Dalam keadaan susah dia selalu hadir. Dalam keadaan bahagia dia selalu hadir. Ya kata sadar dan kata pinya naik buat mama bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita dalam segala keadaan, maka kita tidak takut menjalani kehidupan keluarga kita. Saya dulu punya rasa takut tinggi Bapak. Waktu saya masih bujang, banyak suka sama saya, saudara. Dan saya juga banyak suka. Kan biar anak kampung begini, adalah muka agak sedikit mendukung kok. Saya ganti itu Bapak. Sama kita ganti semua. Nah, jadi saudara-saudara, banyak juga yang suka. Nah, tapi di sisi lain ada pertimbangan. Yohanes tahu diri sedikit. Kau hanyalah seorang pendeta kampung, pendeta GPI, yang mana kau tak punya gaji. Bagaimana mungkin kau bilang kau cinta sama wanita itu, sementara kau tidak punya apa-apa? Lihat wanita saudara, termasuk istri dulu saya lihat. Ini dia beli ini handbody apa segala macam, kurang lebih 200-300 ribu satu bulan dia punya biaya. Saya bilang ini wanita seperti ini kayak tidak cocok buat saya. Ya, jangankan saudara untuk beli ini yang dia punya macam-macam itu di muka itu yang sampai 200-300. Beli beras saja agak susah. Tapi ternyata saudara,
apa yang saya takutkan bukan itu yang terjadi. Ternyata Tuhan memelihara, Tuhan memberkati dengan segala macam cara. Makanya anak muda, kamu tidak boleh takut ambil istri, ambil suami. Kalau Tuhan sudah pertemukan dengan orang yang tepat, gas terus. Amin. Gas. Tahu Bapak. Kalau sudah ketemu itu sudah jalan. Tapi ingat, doa dulu ya. Nah, doa dulu. Jadi jangan kau lihat yang kating-kating Tuhan jodohkan aku dengan dia. Jangan dulu. Kau doa dulu, Tuhan yang bertujuh. Aku suka sama dia. Tapi kalau memang dia penjodoh jamah hatinya supaya dia datang dan berkata, no, aku sayang sama kamu. Sama juga dulu ini apa? Laki-laki jangan bawa kau punya buaya darat, hidung belang, apa lagi? Mata elang semuanya. Baru lihat mata tak bola balik semuanya. Oh iya sebenarnya. Doa dulu ya. Nah, kalau sudah doa, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan akan sertai kita. Sehingga apapun yang menjadi kekurangan kita, Tuhan selalu cukupkan. Tanya sama mama ini yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menjadi suami dan istri. Pernahkah mereka masak batu? Tidak pernah. Apakah pernah rasa yang namanya kekurangan? Pasti pernah. Tapi walaupun kita alami kekurangan, tapi selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita semua. Yesus hadir untuk menyertai kita. Bukan hanya di tahun 2024, di tahun 2025, di 2026, tapi sampai selama-lamanya Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Oh, jika Dia selalu ada di pihak kita, apakah yang harus kita takutkan? Jika Tuhan selalu beserta dengan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Justru kalau kita khawatir, firman Tuhan katakan, itu akan makin memperburuk persoalanmu. Ketika engkau khawatir, justru itu akan membuat engkau makin hidup di dalam kesusahan. Tapi di saat engkau bergantung sama Tuhan yang selalu siap beserta dengan engkau setiap hari, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kita di tahun 2025, sehingga saat ini kita boleh merayakan Natal bersama. Yesus yang sama, Dia akan terus menyertai dan menolongmu. Seperti hari-hari yang telah kau lalui, demikian halnya Tuhan akan memberkati hidupmu di tahun yang baru nanti. Jadi keluarga itu kalau ada Tuhan, semuanya jadi enteng saudara. Semuanya akan jadi bahagia, semuanya akan buat kita bahagia. Hal yang keempat saudara ya. Hal yang keempat, ayatnya dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yesus hadir dalam dunia ini bukan hanya sekedar menyelamatkan saudara, tidak cukup untuk menyelamatkan saudara, tapi Dia rindu juga supaya apa yang saudara alami, saudara bagi kepada orang lain. Makanya Tuhan hadir untuk mengutus kita jadi berkat bagi orang lain, jadi garam dan terang. Mama harus jadi terang buat suami dan anak-anak. Amin, mama. Amin. Jangan kau muka saja yang kelilang dengan kuning gigi. Karena banyak ini hand body-nya apanya yang bikin muka berseri. Tapi hati itu harus bersih. Hati itu harus baik supaya kau bisa jadi terang. Kalau selama ini mama-mama yang rajin gereja dengan melihat kehidupanmu yang benar oleh anak dan suamimu, maka mereka juga menjadi pengikut Kristus yang baik. Tapi kalau mama-mama yang kita bilang paling rajin datang gereja, tetap mulut ember terus, sama juga suami juga tidak akan berubah. Suami istri yang kita bilang mereka itu paling tulus, di mana-mana kami melihat banyak wanita yang paling banyak hadir dalam gereja. Memang hadir banyak maka yang hadir dalam gereja, tapi di sisi yang lain juga wanita juga yang paling banyak menciptakan persoalan. Kok sepertinya bawaan dari
Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang untuk menolongmu, tapi tidak berhenti sampai di saudara dan saya. Sebagai suami, kita juga harus menjadi garam dan terang di mana-mana. Saudara menjadi garam dan terang bagi orang lain dengan segala kemampuan yang engkau dan saya miliki. Gunakan itu untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi suami hanya berguna buat istri dan anak-anak. Hanya jadi suami yang bisa menyediakan makan dan minum untuk istri dan anak-anak saja, tapi bisa juga berguna buat orang lain, untuk sesama manusia. Suami atau laki-laki dalam gereja Bethel Indonesia harus jadi suami atau laki-laki yang berguna juga buat gereja, berguna juga buat bangsa dan negara. Itu baru betul. Jadi kalau hanya jadi suami yang hanya berbuat sesuatu di dalam rumah saja, nah berarti kita belum bisa menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Saya bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, saudara. Pertemukan saya dengan istri saya yang begitu banyak keunikannya, unik. Kadang dia baik, kadang juga dia baik, lebih baik sekali, saudara. Begitu, dia baik dan dia lebih baik sekali, gitu sama istri. Nah, jadi kadang saudara, walaupun saya pergi lama tinggalkan dia, tapi dia dengan sabar dia bilang, "Papa, aku tetap menunggu di sini, menunggu sesuatu yang itu dia yang terus, saudara." Anak-anak juga, saudara, waktu saya pergi selalu dapat pesan, "Ini ayah di mana? Kapan dia pulang?" Tapi mama jadi bilang begini, "Kau punya ayah itu pergi pelayanan." Jadi saya bebas, saudara, pergi. Tapi coba kalau dapat istri yang ganas, istri yang hanya mau suami, "Kau jangan berjalan. Kalau kau berani angkat kaki dari rumah ini, nah buang ambil ada nama hati lomang, laku bang hidup juga." Hanya kawanan dia, kami meamu tapi apa? Tapi yang kawanan, bukan rumah apa dia tapi kawan pulang mundur 20% dia dukung dalam doa, "Tuhan sertai suami, jangan ayo meamu." Tapi ketika saudara bilang begini, "Mama saya pergi," dia mulai otak-atik ini apa? Halo? Sama suami sudah jalan mas, pulang. Ayo betul dan apa, baik, dan apa. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita sekalian. Apa yang saudara lakukan hari ini? Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, "Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu berada di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Tantangan terakhir yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Selama ini kamu sudah melihat bagaimana Tuhan menolong. Kurang apa lagi Tuhan berbuat baik kepadamu? Tapi hari ini aku mau katakan pada kamu pilih kepada siapa kamu beribadah. Ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang yang ada di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya sekarang kamu sedang diami. Tetapi aku mau bilang sama kamu, sekalipun kamu semua sudah berupah, aku dan keluargaku akan memuji dan menyembah Allah. Itu komitmen yang betul.
Saya pikir kalau keluarga kita semua ini menjadi keluarga yang punya komitmen seperti itu, maka hidup ini akan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Saya berdoa supaya seluruh jemaat terkasih yang ada di tempat ini, maka mulai hari ini kita belajar dari Yosua. Tuhan sudah buat baik kepadaku, maka aku juga harus beribadah kepada Dia sampai hari ini. Maka biarlah dalam keluarga-keluarga ini, kalau selama ini kita berumah tangga ini, kita doa. Halo? Kalau selama ini kita punya rumah tangga, minim bapak dah, rumah dah, anak, tidak pernah ada doa-doa lagi. Mulai tahun yang baru ini kita harus ada doa dalam rumah tangga. Amin. Atau sudah ada yang doa sama-sama selama ini. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat yang sangat saya kasihi, setia sekali Tuhan. Nah, jadi ingat, tahun ini saudara, kalau mau hidupmu senantiasa diberkati Tuhan, maka biarlah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu menghadirkan Tuhan. Terakhir, saudara, kalau keluarga Adam dan Hawa gagal untuk menghadirkan Tuhan setiap saat dalam keluarga mereka, maka biarlah mulai malam ini kita belajar dari keluarga Yusuf yang selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang diberkati. Bukan saja untuk mereka, tapi sampai generasi kita, bahkan selama masih ada langit dan bumi dan ada manusianya, nama Yusuf dan Maria tidak pernah terhapus. Itu keluarga yang diberkati. Kalau keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun nanti kita sudah mati, tapi orang akan mengenal kita sebagai orang yang berbuat baik kepada mereka. Mungkin kita bilang, tapi ini berujung naluri kan, didik anak-anak supaya mereka bisa jadi berkat. Didik